Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana praktiknya menulis bebas dan cepat itu. Kalian nanti bisa meniru dan mencontoh bagaimana saya menulis bebas dan cepat untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan yang mungkin tanpa adanya intervensi, tanpa adanya beban dari aspek luar, tanpa adanya campur tangan dari apa yang melatar belakangi kita menulis. Sehingga menulisnya kita bisa bebas, menulisnya kita bisa merdeka sesuai dengan apa yang ingin kita tulis, sesuai dengan apa yang akan saya tulis. Sehingga menulis bebas dan cepat ini sangat menyenangkan, sangat memungkinkan untuk kita enjoy dan tanpa harus ada paksaan dari orang lain atau ada iming-iming apa saja yang berkaitan dengan bentuk kita menulis itu adalah betul-betul muncul dari dalam diri kita sendiri. Nanti saya juga akan memberikan contoh bagaimana saya mempraktikkan, mungkin hanya 1 menit sampai 2 menit di tengah slide. Silakan nanti bisa ditonton sampai selesai video ini untuk bisa memahami secara komprehensif tentang menulis bebas dan cepat itu. Oke, yang pertama, sebelum kita ke praktek, yang harus ketahui dulu tentang menulis bebas dan cepat itu, ketik saja mengikuti gerakan tangan dan pikiran. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam benak kita, atau apa yang akan kita tulis, maka tulis saja sesuai dengan jalannya pikiran kita. Jadi tidak usah mikir-mikir yang lain. Maka sudah banyak sekali di video-video yang lain sudah saya sampaikan bahwa menulis itu harus fokus. Menulis itu butuh pemahaman yang kuat untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan yang bagus. Dalam konteks menulis bebas dan cepat, ini kita mengikuti alur pikir kita. Tentunya yang sudah kita isi dengan berbagai literatur, tentunya dengan apa yang sudah kita ketahui, dengan bahan bacaan yang mungkin sudah banyak sudah kita isi, sehingga menulisnya menyesuaikan dengan pikiran kita yang hari ini kita pikirkan, atau menulisnya sesuai dengan apa yang ingin kita tulis, yang sudah ada di dalam pikiran kita, yang sudah tersimpan di dalam memori kita. Itu keluarkan menjadi bentuk tulisan. Apa yang ada dalam benak kita itu kita eksplorasi menjadi bentuk tulisan, sehingga menulisnya menyesuaikan dengan gerakan tangan dan diikuti oleh bentuk pikiran atau alam pikiran kita menyesuaikan dengan apa yang akan kita tulis. Nanti saya kasih contohnya. Jadi yang pertama yang harus disiapkan untuk mempraktekkan menulis bebas dan cepat itu adalah ketik saja, mengikuti gerakan tangan. Gerakan tangannya maksudnya mengetik, kemudian pikiran kita berpikir tentang apa yang akan diketik. Sehingga ini harus penuhi dulu. Sehingga tidak usah memikirkan yang lain, tidak usah mikir macam-macam, fokus kepada apa yang ingin saudara tulis. Yang kedua, usahakan di dalam menulis bebas dan cepat ini diberikan rentang waktu. Misalnya menulisnya dalam jangka waktu 10 menit atau 20 menit atau 30 menit, sehingga waktu ini untuk memastikan bahwa kita ini dibatasi oleh waktu, sehingga menulisnya itu bisa dengan seluruh kemampuan yang kita miliki, dengan seluruh apa yang ada dalam pikiran kita, semua kita keluarkan begitu banyak dengan diikuti oleh mengetik. Sehingga batasi waktu, misalnya 10 menit saya harus selesai menulis, atau 20 menit saya harus selesai menulis. Sehingga dalam waktu 10 menit atau 20 menit atau 30 menit itu difokuskan untuk menulis dan menuangkan semua ide, gagasan, dan pengetahuan yang ada dalam pikiran kita. Ditulis saja, diketik saja. Sehingga dengan batas waktu yang sudah kita tentukan, maka secara otomatis
alam pikiran bawah sadar kita akan mengantarkan kepada ekspresi dan eksplorasi kita di dalam menghasilkan sebuah tulisan. Sehingga dalam waktu yang sudah ditentukan dengan target yang sudah dipastikan 30 menit saya harus menulis, maka dalam jangka waktu 30 menit itu harus bisa dimaksimalkan. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan seluruh potensi yang kita miliki, mengeksplorasi seluruh kemampuan yang kita punyai, dan menuangkan semua ide, gagasan, dan pengetahuan itu dalam bentuk tulisan dalam waktu 30 menit. Kalau ini bisa dipraktekkan, misalnya 30 menit bisa menghasilkan 3 halaman atau 4 halaman. Kalau misalnya mempraktekkan dengan menulis cepat. Kemudian yang berikutnya, salah ketik atau typo, abaikan saja dulu. Di dalam praktek menulis bebas dan cepat, typo dan salah maksud, salah makna, salah tujuan dari apa yang ditulis itu abaikan dulu. Sehingga nanti dalam praktek menulisnya, typo dilanjut dulu. Salah ketik, salah maksud, salah makna, salah tafsir diabaikan saja dulu. Diketik saja dulu. Semua yang ada dalam pikiran kita harus mengetiknya harus sesuai dengan petunjuk yang ada dalam pikiran kita. Mengetik saja. Semuanya diketik. Diketik sampai habis. Semua yang tersimpan di dalam benak kita tentang apa yang ingin kita tulis itu diketik saja sampai habis, sampai benar-benar habis. Sehingga nanti ketika dalam mengetik kita betul-betul fokus untuk mengetik. Nanti kelanjutannya akan saya kasih tahu di belakang video ini. Tetapi untuk sementara yang harus kita penuhi di dalam mempraktekkan menulis cepat dan menulis bebas ini adalah mengabaikan salah ketik atau typo atau mengabaikan salah maksud di dalam bentuk tulisan itu. Kadang-kala kan memang pikiran itu lebih cepat daripada tangan kita, sehingga pikirannya sudah maju satu langkah, ngetik kita masih di belakang, sehingga kadang-kala dalam mengetik itu salah maksudnya pengen menulis tentang makna dan tujuan, tetapi ketika dalam proses pengetikan itu malah misalnya rumusan masalah dan hal lain yang kita ketik, sehingga salah tafsir atau salah makna dari apa yang ingin kita tulis. Nah, ini prakteknya. Akan saya praktekkan bagaimana menulis cepat dan bebas. Tetapi dalam praktek ini saya mempraktekkan hanya dalam waktu 1 menit. Silakan nanti kalau bisa dipraktekkan di rumah, misalnya 10 menit silakan, atau 5 menit mencoba misalnya, silakan bisa dipraktekkan, atau bahkan bisa 10 menit. Saya coba ke Microsoft Word untuk bisa mempraktekkan menulis cepat dan bebas. Silakan nanti bisa diperhatikan. Misalnya judulnya adalah Manajemen Pelayanan Publik. Dalam konteks menulis cepat dan bebas, ini pastikan kita tidak membaca kembali apa yang kita ketik, tetapi memastikan semua yang ada dalam pikiran dan benak kita itu tuntas dieksplorasi dalam bentuk tulisan. Semuanya sudah dituangkan dalam bentuk tulisan. Misalnya begini, ketika saya misalnya pengen menulis tentang manajemen pelayanan publik misalnya, maka yang harus diperhatikan adalah apa yang saya ketahui di dalam konteks manajemen pelayanan publik ini akan saya tulis semuanya, akan saya tuangkan semua, akan saya sampaikan semua di dalam bentuk tulisan. Misalnya contohnya begini, silakan bisa diperhatikan di pengetikannya. Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan itu baik. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat.
Karena masyarakat secara langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pemberian layanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas tentu didukung oleh pihak lain, yaitu pihak swasta. Pihak swasta memiliki peran penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik pula. Salah satu perannya adalah menyediakan fasilitas pemerintah dalam pemberian layanan. Ini adalah bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pihak swasta. Masyarakat dengan adanya fasilitas atau aplikasi yang disediakan oleh pihak swasta tentu akan semakin mempermudah proses pelayanan publik. Sehingga dalam teori good governance dikatakan bahwa pelayanan publik yang baik adalah kerjasama semua sektor yang mendukung pencapaian tujuan pelayanan yang inovatif, kreatif, inspiratif, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pelayanan yang baik bagi masyarakat sebenarnya adalah ada 3 aspek, yaitu pelayanan yang mudah, pelayanan yang murah, dan pelayanan yang baik. Tentu harus didukung oleh pelayanan yang cepat. Sehingga dengan demikian maka masyarakat dalam konteks ini adalah membutuhkan pelayanan yang seperti di atas. Tak bisa dipungkiri, apapun bentuk layanan yang diberikan dengan tidak menghiraukan aspek di atas yang dimaksud, maka masyarakat tidak akan pernah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Ini contoh. Sehingga dalam contoh ini silakan kalian bisa cermati bagaimana saya menulis cepat, bagaimana saya menulis bebas. Sehingga ini adalah kerangka pikir yang ada dalam pikiran saya. Saya tulis saja semuanya apa adanya. Saya tulis saja semuanya sesuai dengan apa yang saya tahu. Saya tulis semua dengan apa yang ada dalam pikiran saya. Tulis saja sesuai dengan ini kan. Kalau misalnya dibaca kembali maka banyak salah tipu, banyak salah ketik, banyak tipu, banyak salah maksud misalnya. Tetapi dari tulisan yang saya tulis ini, maka saya mengerti tentang maksud dan makna dari apa yang saya tulis ini. Misalnya ini, pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saya akan paham tentang tulisan ini walaupun banyak salah tipu. Kenapa? Karena ini yang keluar dari alam pikiran bawah sadar saya. Kemudian yang kedua, pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan itu baik. Walaupun ini banyak salah ketik, tetapi saya mengerti, saya paham, dan saya bisa memaknai
sesuai dengan apa yang menjadi pikiran saya. Karena masyarakat secara langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pemberian layanan publik ini. Sehingga yang saya tulis semua ini, saya tahu, saya mengerti maksudnya. Oleh karena itu nanti dalam proses setelah, ini tadi sudah 1 menit lebih saya nulis. Misalnya setelah kalian menulis sampai di titik 10 menit yang sudah ditentukan, maka nanti tulisan itu dibaca kembali. Tulisan itu nanti diperbaiki kembali. Ini prakteknya seperti ini. Jadi 1 menit bisa dapat setengah halaman, setengah lembar. Sehingga kalau misalnya 1-2 menit dapat 1 halaman, maka kalau 10 menit itu saya pikir sudah bisa dapat ya 5 halaman. 5 halaman dalam proses mengetiknya saja. Sehingga mengetik bebas dan cepat ini adalah menyesuaikan dengan apa yang kita baca, menyesuaikan dengan apa yang kita tahu, menyesuaikan dengan apa yang kita pahami. Mau menulis apa saja, saya pikir bisa. Dengan praktek menulis cepat. Mudah, bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan di mana saja, bisa kapan saja waktunya. Tetapi memang harus diberikan rentang waktu untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita ini disampaikan dan dikeluarkan semaksimal mungkin. Oke, saya kembali lagi ke sini. Praktek menulis 1 menit tadi juga sudah saya sampaikan. Ini sebagai prakteknya. Silakan nanti bisa disampaikan, bisa dicontoh, bisa dilakukan di rumah. Jika ada yang masih belum paham sampai di sini, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya akan tanggapi dan pasti saya akan jawab. Yang belum subscribe, bagi para penulis silakan di subscribe dulu. Kalau suka silakan bisa di like. Setelah mempraktekkan mengetik bebas dan cepat tadi dengan waktu yang sudah ditentukan, dengan waktu yang sesuai dengan kemampuan untuk menggali semua potensi yang kita miliki, untuk menuangkan semua ide yang ada dalam pikiran kita, maka langkah selanjutnya setelah mengetik misalnya dapat 5 halaman, maka langkah selanjutnya adalah edit yang ke-1. Edit yang salah ketik sesuai dengan kalimat-kalimat baku. Atau typo itu diedit. Dan maksud dari tulisan juga diedit. Misalnya tadi salah maksud ya dibenerin kalimat yang baku seperti ini. Sehingga nanti tidak memberikan penyempurnaan terhadap tulisan-tulisan yang ada. Edit pertama, setelah ditulis semua selesai, secara bebas kita menulis 5 halaman, kemudian salah ketik atau typo itu silakan bisa diperbaiki atau bisa diedit. Edit bisa setelah, tidak harus hari itu juga. Setelah menulis misalnya 10 menit selesai, ditutup laptop, besok baru ngedit bisa. Atau nanti misalnya ngetiknya pagi, siangnya baru diedit bisa. Atau bisa langsung juga boleh. Kenapa? Ini untuk memberikan pemahaman secara meluas. Ketika misalnya ngeditnya besok, maka secara otomatis ada pengembangan, ada perluasan ide dan gagasan yang akan dilanjutkan atau yang akan diedit di dalam tulisan itu. Sehingga edit itu bisa dilakukan dengan memperbaiki yang salah ketik, yang typo, dan memperbaiki maksud dan tujuan dari tulisan yang sudah ditulis. Sehingga kalau sudah diperbaiki, kalau sudah yang typo diperbaiki, yang salah maksud diperbaiki, kemudian setelah memperbaiki typo, salah ketik, dan salah maksud atau salah makna, langkah berikutnya adalah lengkapi tulisan tersebut dengan kutipan atau referensi. Ini juga bisa dipraktekkan menulis buku, menulis paper atau artikel ilmiah, atau menulis yang lain, skripsi, tesis, disertasi. Saya juga sudah mempraktekkan. Saya sudah mencoba dan alhamdulillah berhasil. Apalagi misalnya mau menulis opini, bisa dengan langkah ini. Sekali duduk bisa selesai opininya. Jadi setelah memperbaiki, setelah mengedit pertama,
mengedit ke 1. Kenapa saya berikan edit 1? Karena proses edit dalam penulisan itu paling tidak ada 2-3. Jadi setelah edit pertama, memperbaiki typo, memperbaiki kesalahan ketik, memperbaiki makna dan tujuan dari tulisan yang dimaksud, lengkapi dengan kutipan atau referensi. Ini kenapa begitu penting referensi dan kutipannya itu yang harus dikumpulkan dulu, yang harus dipenuhi dulu. Di video ini sudah saya sampaikan tentang bagaimana persiapan sebelum menulis, terutama menulis buku, dengan mempersiapkan referensinya dulu. Jadi lengkapi dengan kutipan atau referensi. Jadi dibaca kembali tulisannya, kemudian kalau misalnya perlu untuk diberikan referensi, dimasukkan referensinya yang sesuai dengan tulisan yang kita tulis. Atau kalau butuh kutipan-kutipan yang lain, silakan bisa dimasukkan di proses ini. Sehingga nanti tulisan kita itu bisa lengkap dan bagus sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah melengkapi kutipan atau referensi selesai, ini tentunya harus dibaca kembali dari awal sampai akhir. Karena untuk memasukkan kutipan atau referensi, kita tentu harus memahami dan mengetahui dulu kutipan dan referensi mana yang akan kita masukkan. Kemudian masuk ke proses edit kedua. Dalam proses edit kedua ini adalah untuk menyempurnakan tulisan. Sehingga kalau sudah dimasukkan semua kutipan dan referensinya, silakan bisa dibaca kembali dari awal sampai akhir tulisan kita itu. Walaupun dalam konteks ini tidak ada tulisan yang sempurna. Kalaupun kita misalnya membaca kembali, maka nanti pasti ada yang salah saja. Salah maksud, salah tipu, salah ini dan seterusnya. Tetapi kita meminimalisir hal-hal yang tidak baik itu di dalam tulisan kita. Sekecil mungkin kita meminimalisir sesuatu yang tidak kita harapkan. Misalnya salah ketik atau tipu, misalnya salah maksud, misalnya salah memaknai atau menuliskan dan menjelaskan. Maka di proses edit kedua adalah menyempurnakan, baik yang salah ketik diperbaiki, baik yang salah maksud diperbaiki, atau kutipan yang tidak sesuai misalnya bisa diganti, atau perlu penambahan kutipan silakan bisa dilakukan di edit kedua. Ini edit kedua ini sudah tahap final tulisan kita itu. Jadi edit kedua ini menyempurnakan yang sudah ada, yang sudah berwujud untuknya, itu tinggal disempurnakan, dipoles dikit-dikit agar mempercantik dan memperbaiki tulisan itu. Nah, langkah berikut yang terakhir adalah edit lagi. Setelah misalnya mengedit di langkah kedua, mengedit di edit kedua tadi sudah disempurnakan, ternyata kok masih merasa kurang bagus, masih merasa kurang pas, silakan bisa dibaca satu kali lagi dibaca bukunya atau tulisannya, dibaca. Jika ada yang perlu diperbaiki, segera diperbaiki. Jika ada yang perlu ditambahi, segera ditambahi. Jika ada yang kurang pas, silakan bisa dikurangi. Sehingga dalam hal ini, dalam konteks menulis cepat dan bebas itu, maksimal edit itu 2-3 kali. Jadi edit itu paling tidak 2-3 kali itu sudah cukup bagus untuk proses penulisannya. Sehingga dalam proses edit ke-1, ke-2, sampai ke-3 ini, saya yakin tulisan itu sudah bagus dan bisa atau layak untuk dipublikasikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih ditanyakan atau perlu disampaikan, atau ada masukan, atau ada materi yang ingin diminta, atau bisa di request, silakan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Semoga menjadi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.